Halo semua, saya Anggi Cahyani Putri. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan dan perkembangan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUD 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dilakukan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh, yaitu 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, atau 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Berikut ini sejarah pembentukan Undang-Undang 1945. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 anggota untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada akhirnya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Periode berlakunya Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang 1945. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federal, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian.
yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 1945 yang mengamalkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Periode UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode UUD 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet selalu silih berganti. Akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Periode kembalinya ke Undang-Undang 1945, 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959, di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik, sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, penggantian UUDS 1950 yang berlaku pada saat itu. Periode UUD 1945 masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral. Periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari NKRI. Periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 waktu itu adalah penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, seperti hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 merupakan perubahan pertama UUD 1945. Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 merupakan perubahan kedua Undang-Undang 1945. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001 merupakan perubahan ketiga Undang-Undang 1945. Sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 merupakan perubahan keempat Undang-Undang 1945. Itulah tadi penjelasan saya tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang 1945.